Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Syadina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وأني وأصحابي أجمعين ثم إن أحد رضي الله سيدنا خضر البني بن ملكا وسنا إلياس عليه السلام ثم إن أحد رضي الله شيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي ثم إن أحد رضي الله شيخ عبد الغفور وشيخ بهار عبد الغفور وشيخ الإسلام سليمان سلطي عبد الغفور وشيخ زبيدي عبد الغفور وشيخ عبد الله عبد الغفور وشيخ عبد العثمان الزبيدي وشيخ محمد الدين الزمزم وشيخ محمد صلى الله عليه وسلم الزبيدي ثم رضي الله شيخ مهيمن الحج Mahdi Allah Syekh Abdul Karim Darbar Syekh Marzuki Darbar Syekh Marus Darbar Syekh Terus Marzuki Darbar Syekh Ma'asum Jawahar Darbar Syekh Dalham Ratu Jangan wa Syekh Betarang wa Syekh Termas wa Syekh Mukas Bakulti wa Syekh Muhammad Hasan Besari Allah Syekh Muhammad Syekh Terembayan Mahdi Allah Al-Imam Muhammad bin Abdul Rahman Atas Mahdi Allah Habib Mustafa Babud wa Habib Hasan Babud Qadri Mahdi Allah Syekh Nuruddin Hindi wa liman hadaru fi hadal majlis wa malik hadal Asyhadu Mustafa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal faslun itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bil asrarihi fit daraini amin ya mujidas sa'ilina amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal faslun. Faslun adapun ini ada pasal fisidqi. Fisidqi itu fisidqi dalam menerangkan tentang jujur. Ya Allah menerangkan tentang jujur. Wasodaqoti dan sodakoh sedekah. Wasodaqoti dan sodakoh. Qala bersabda siapa alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu hei sahabat Ali, ya aliyu wahai sahabat Ali, usduk jujurlah kamu. Kalau di sini maknanya usduk tenanano siro. Usduk jujurlah kamu wa indorroka meskipun darurat pada kamu. Di sini maknanya melarat, meskipun melarat ing siro fil ajili di dalam saake fil ajiliin dalam saake. Fa innahu kana sungguhnya jujur usduk jujur sidqi itu yang fa'uka manfaat pada kamu. Fil ajili untuk besok. Wala taktib dan janganlah kamu berbohong. Wa inna fa'aka
meskipun manfaat untuk kamu fil ajili untuk besok, saat ke besok, sok atau besok. Fa innahu karena sungguhnya berbohong itu yaduruka bahayani atau melarat bahayani untuk kamu fil ajili untuk besok. Jadi gini tadi yang depan tadi, ya Allah, tak ulangi lagi ya, wala taktib dan janganlah kamu berbohong. Wa inna fa'aka meskipun itu manfaat bagi kamu fil ajli untuk saiki, untuk sekarang gitu loh maksudnya. Ya Allah, tak ulangi dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhi sahabat Ali, usduk jujurlah kamu. Wa indarroka meskipun itu berbahaya untuk kamu fil ajli dalam waktu sekarang. Fa'innahu karena sungguhnya berbohong itu yang fa'uka bakal manfaat bagi kamu. Fa'innahu karena sungguhnya teman atau jujur itu yang fa'uka bakal manfaat bagi kamu fil ajli untuk besok. Jadi kita disuruh jujur, ya toh, meskipun jujurmu itu untuk waktu sekarang itu menyakitkan, ya toh. Wa indorroka meskipun menyakitkan bagi kamu, pokoknya nggak enak. Meskipun kadang kan ada orang jujur itu sekarang malah dimusuhi, ya toh. Bahaya, orang jujur malah kadang bahaya, ya toh, nyawanya terancam. Kadang ada ya toh seperti itu, meskipun itu bahaya bagi kamu untuk waktu sekarang lah ibaratnya toh, membahayakan atau intinya nggak enak bagi kamu untuk waktu sekarang, tapi fa'innahu yang fa'uka fil ajil. Tadi jujurmu itu nanti atau besok itu akan bermanfaat bagi kamu, gitu. Berarti kita yang disuruh jujur untuk sekarang, meskipun jujurmu itu, ya toh, bahaya untuk kamu. Contoh, siapa yang anu itu, kalau kamu jujur, kamu ngomong, kamu resikonya bisa katakanlah dibenci temanmu, ya toh, dicemooh temanmu, bahkan dipukul. Nah, ya toh, kamu dijauhi temanmu, bahayalah intinya untuk kamu. Enggak apa-apa, kamu harus jujur. Karena apa? Fa'innahu yang fa'uka fil ajil. Besok jujurmu itu bermanfaat bagi kamu. Di kemudian hari jujurmu itu akan bermanfaat bagi kamu, baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jujur itu penting. Wala takdib dan janganlah kamu berbohong. Wa inna fa'ala meskipun bermanfaat bagi kamu fil ajili untuk sekarang. Jadi kita tidak boleh bohong, meskipun bohongmu itu bisa menyelamatkan kamu atau manfaat untuk kamu untuk waktu sekarang. Kadang orang itu takut, ya toh, takut jujur, ya toh, akhirnya berbohong. Nah, jadi orang itu banyak yang bohong demi keselamatannya dia, banyak yang berbohong demi manfaatnya dia. Nah, ini keliru, ya toh, keliru. Ada loh orang itu kadang, kalau saya jujur ini saya malah nggak selamat, tapi kalau saya bohong saya selamat. Ini tidak boleh. Di sini wala takdib, tidak boleh kita ini berbohong, meskipun bohongmu itu manfaat bagi kamu, ya toh, atau bohongmu itu bisa menyelamatkan kamu, nggak boleh. Kenapa? Fa'innahu sungguhnya berbohong itu yang duluka bakal berbahaya untuk kamu fil ajali dalam waktu besok. Jadi ingat, meskipun kamu sekarang selamat dengan kebohonganmu, di kemudian hari kebohonganmu itu akan berbahaya bagi dirimu sendiri, entah di dunia maupun di akhirat. Saya dulu pernah waktu sekolah itu, waktu MTS sekolah, biasanya kalau 1 minggu sekali itu hari Sabtu atau hari Jumat itu ada namanya pramuka ya, masuk sore. Nah, saya ini nggak masuk pramuka itu, nggak masuk karena setengahnya ketiduran ya, diniati memang tidur, nggak mau masuk.
Nah, hari Seninnya habis upacara itu, upacara bendera, dikumpulkan sama Pak Guru. Dikumpulkan. Guru saya itu kalau nggak salah masih ingat saya, namanya Pak Awalnul Walid. Beliau alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo. Mungkin beliau masih ingat saya sampai sekarang, dan saya pun masih ingat beliau waktu itu. Ya Allah, dikumpulkan, ditanya satu-satu. Waktu itu banyak, bukan saya saja, ada sekitar 10 orang nggak masuk pramuka itu. Tuanya satu-satu, saya nomor berapa ya, 6 kah 7 itu. Yang teman-teman saya yang udah ditanya itu kenapa nggak masuk, alasan, pokoknya alasan supaya dia selamat, nggak dihukum. Ada yang bantu orang tua, ada yang cari rumput, ada yang pokoknya alasannya itu yang baik-baik, tujuannya dia supaya dia selamat gitu loh. Ada yang alasan sakit ini, tapi sakit kok nggak ada suratnya, nggak ada pemberitahuan, pokoknya intinya alasan berbohong supaya selamat. Nah, tapi malah nggak selamat, tetap dihukum sama guru saya itu, Pak Amanul Walid itu, Pak Walid manggilnya itu. Nah, ketika giliran saya, Tude, kenapa kamu nggak masuk pramuka kemarin? Saya ngomong, tidur Pak. Kenapa tidur? Nikmat Pak tidur. Wah, gara-gara saya ngomong jujur tidur nikmat. Nah, beliau bilang nih, oh begitu, ya sudah, nggak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Kamu tetap harus masuk pramuka. Loh, saya nggak dukung Pak. Nggak. Karena apa? Saya senang karena kamu jujur apa adanya. Saya senang orang-orang yang jujur seperti ini, apa adanya. Akhirnya saya malah selamat, gitu loh. Yang lain tadi banyak berbohong, yaitu supaya dia selamat, nggak dihukum oleh Pak Gurunya, tapi malah dihukum. Itu bohongnya malah yang bagus-bagus, bantu ini, tapi malah tetap disuruh push up berapa kali, suruh bersihkan rumput apa gitu. Nah, saya enggak. Saya ditanya kenapa kamu nggak masuk pramuka, saya jawab tidur Pak. Kenapa kok tidur? Nikmat Pak tidur itu. Saya bilang begitu saya itu. Tapi nggak dihukum, saya malah cuma dinasihati. Oh iya, tapi saya salut sama kamu. Meskipun kamu bandel, nggak masuk, gitu. Tapi kamu jujur, ngomong ada apa adanya. Tidur ya tidur, nggak alasan yang bantu orang tua. Ini yang saya cari, orang yang seperti itu, yang mau jujur. Nah, saya masih ingat itu. Artinya apa? Kejujuran itu akan menyelamatkan bagi kamu, meskipun kelihatannya itu kayak berbahaya bagi kita. Itu kisah nyata, kisah saya sendiri, dan mungkin beliau masih ingat itu. Waktu nanya sama saya, negur sama saya itu mungkin masih ingat. Mungkin kalau ngelihat suara saya ini, rekaman saya ini, insya Allah beliau masih ingat lah waktu itu. Itu pelajaran yang saya ambil. Kejujuran itu gitu, sopo sing jujur bakal mujur. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Barang siapa yang jujur dia akan mujur. Insyaallah akan selamat, akan beruntung. Jangan takut untuk jujur ya, jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taktib wa inna fa'aka fil ajil. Jadi kita ini tidak boleh berbohong, meskipun bohong kita ini manfaat untuk kita dalam waktu sekarang. Tapi ingat, bohongmu itu nanti akan berbahaya bagi kamu di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu he sahabat Ali. Ya aliyu he sahabat Ali. Ya aliyu he sahabat Ali man. Adapun barang siapa itu kasurat banyak dunubuhu dosanya man, dhahaba maka ya Allah dhahaba mangka ingat bahauhu ngedengi man. Bahauhu ngedengi man, ini apa Indonesianya ngedeng ini? Saya masih bingung, belum nemukan maknanya itu. Nah, ini susahnya transit dari Jawa ke Indonesia. Karena saya ngajinya dulu di Jawa. Nah, sampai di Papua kalau ngajinya seperti di Jawa ya nggak paham nanti muridnya, nggak paham yang diajari ngaji. Jadi saya ganti semaksimal mungkin, semampu saya dari makna Jawa ke Indonesia. Makanya mohon maaf kadang itu nggak ketemu ini, karena bahasanya itu Jawa-Jawa halus yang jarang saya dengar, jarang yang kita dengar sehari-hari. Makanya saya translate ke Indonesia itu
susah kadang itu. Man, adapun barang siapa itu kasrat banyak apa dunuhu dosanya, man dahaba maka hilang apa bahauhu ngedengi man. Oh maksudnya begini loh, kalau nggak salah ini begini, orang itu kan dosanya banyak, ngedeng itu apa ya, kayak ya Allah ngedengnya hilang itu saja, sampai cari sendiri susah soalnya translate ke Indonesia. Ini tak coba lihat di kamus Jawa Indonesia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, hei sahabat Ali, alaika lakukanlah biswidqil hadisi, dengan jujur, dengan cerita yang jujur. Alaika lakukanlah biswidqil hadisi, dengan cerita-cerita yang jujur, atau cerita yang jujur, atau bicara yang jujur. Wa hifdzil amanati, dan jagalah amanah. Wa hifdzil amanati, dan jagalah amanah. Wasakhoin nafsi. Ya Allah, wasakhoin nafsi, dan menjaga badan. Hati-hati. Wahifatil batni, waifatil batni, dan menjaga apa itu perut, menjaga perut. Artinya jaga perut itu kalau makan itu jangan terlalu banyak, makan itu secukupnya ya. Makan terlalu banyak ini biasanya nanti penyakitnya ngantuk. Secukupnya ya kalau makan itu. Perut itu jangan delos. Jadi kalau sampai delos ya bahaya. Itu mau makan delos itu bahaya, kayak sampean itu loh, masukkan beras di plastik, di karung di plastik, kalau sampean masukannya itu terlalu penuh bisa jebol itu. Ya benar, plastik itu bisa jebol. Ya, makan itu ya kalau santri itu muslim makan itu ya diatur secukupnya. Mampunya satu piring, masa makan sampai 3 piring 4 piring, ini perut atau gudang beras ini. Makan sampai 3 piring 4 piring nggak masuk akal gitu ya. Nggak baik untuk kesehatan, nggak baik untuk diri kita, secukupnya gitu loh ya. Kalau tambah ya mungkin tambah sedikit saja, jangan banyak-banyak, bahaya. Sampean biasa makan di rumah 3 piring 4 piring, ketika sampean undangan di luar acara tahlilan yasinan, malu-maluin ya, malu-maluin teman, mau makan sampai double, iya apa enggak? Yang malu bukan kamu saja, temanmu yang ngajak itu malu, gitu loh. Acara resepsi karena biasa makannya banyak rakus, resepsi itu satu loyang dia makan sendiri. Ya Allah, ini makan atau apa ini? Nimbun ini. Ya, jadi secukupnya gitu. Maksud saya secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hei sahabat Ali, bi'sas sadiku. Bi'sas sadiku, jelek-jeleknya teman. Allah dia itu teman, yaksiru yang sembrono, ngawur, fis sadiqihi, di dalam temannya sodik, wa yufsi, dan apa ini, wa yufsi, dan siaran atau mengeraskan, sirwahu pada gini, wa yufsi, dan nyiarake, berarti nyeritakan, ngomongin sirwahu pada rahasianya teman. Jelek-jeleknya teman itu yang yaitu teman yang apa, sembrono, ngawur gitu di dalam masalahnya temannya, dan dia apa, mengumbar gitu loh, mengumbar rahasianya
teman itu jelek-jeleknya teman. Ada tuh kadang itu teman dekat, sampean punya teman dekat, tahu rahasia sampean semuanya. Nah, dia ini sembarangan di situ, bahkan ikut campur urusan sampean. Yang kedua, dia ini menyebarkan rahasia sampean. Ini jelek-jeleknya teman. Kalau bisa itu sampean tutupi rahasianya teman, jangan malah sampean umbar. Gitu loh. Wah, ini teman saya ini si fulan ini, ya Allah, jangan. Kasihan. Gitu. Itu kalau temanmu sampai dengar, wah, itu rasanya di hati itu ndak enak rasanya itu. Wis toh, nggak enak. Nyawang kamu, melihat kamu sudah malas. Gitu loh. Sampai mungkin kita punya teman, ya, teman kita ini punya rahasia. Rahasianya ini jelek. Dia ini kalau tidur itu ngiler, ya toh. Kalau makan ini nggak cukup 2 piring, 3 piring, bisa 4 piring, 5 piring. Sampai umbar-umbarkan rahasianya dia. Nah, ini jelek-jeleknya teman itu seperti itu. Yang mengumbarkan rahasianya orang lah, menyebarkan rahasianya apa? Teman sendiri. Tidak boleh. Malah sampean kalau jadi teman dekat harus sampean tutupi kesalahannya dia, kekurangannya dia itu harus ditutupi. Malah jangan sampean umbarkan. Kalau sampean umbarkan, sampean teman yang jelek sejatinya. Ini loh. Allah saja itu nutupi kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita ini dibuka semua kesalahan kita, ya Allah, malu. Wis malu. Ketemu orang saja itu malu. Kalau Allah sampai buka kejelekan kita, Allah saja loh nutupi kejelekan kita, kesalahan kita. Kok sampai malah umbar? Ini. Jadi orang itu yang dilihat sekarang, bukan dulunya. Sekarangnya mungkin ahli maksiat, dulunya ahli maksiat, ya toh, ahli begini. Tapi sekarang bagaimana? Dia tobat, khusyuk, ya toh, dia ngajinya bagus, kelas, bagus berarti orang yang seperti ini. Iya enggak? Nah, bagus. Jangan dilihat masalah sudah. Allah sudah mengatakan barang siapa yang tobat, maka Allah akan menghapus seluruh dosanya seperti bayi yang baru lahir. Allah menghapus dosanya, Allah menutupi dosa-dosanya. Kok sampean umbar? Iya dah. Sampean umbar, sampean keluar-keluar, sampean cerita ke sana ke sini, fitnah namimah ke sana ke sini, ribah, ya Allah. Gitu loh. Allah nutupi kesalahannya dia, menghapus kesalahannya dia, menutupi aibnya, akhirnya Allah memuliakan orang tersebut. Allah memuliakan. Kok sampai malah cari kesalahannya, sampai ngumbar kesalahannya? Itu apa? Akhirnya yang timbul dalam diri kita, yang timbul dari orang tersebut apa? Hasad. Dia nggak senang, nggak kuat kalau melihat temannya itu mulia. Akhirnya dalam hatinya timbul hasad, dengki, nggak senang, ya toh? Kalau temannya mulia, kalau temannya dimuliakan oleh Allah, akhirnya dia nyari kesalahannya supaya dia tidak dimuliakan oleh orang lain. Ini orang yang nggak benar. Tandanya orang yang hatinya ada penyakit itu apa? Tandanya orang yang hatinya ada penyakit itu tidak senang ketika melihat orang lain mendapat kenikmatan dan senang ketika melihat orang lain mendapat kesusahan. Itu tanda orang yang hatinya ada penyakit. Kita harus belajar namanya hati. Karena apa? Hati itu kolbun. Hati itu bisa bolak-balik, kadang baik, kadang tidak, kadang benar, kadang salah. Itu hati, karena bolak-balik hati itu. Jadi orang kok nggak senang ya hasad. Dalam hatinya apa? Iri, nggak senang. Dia bingung, nggak kuat kalau temannya itu mulia. Akhirnya dia cari kesalahannya yang dulu-dulu. Nah, ini orang yang nggak benar. Itu orang yang nggak benar. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Nggak cuma ada, tapi nggak seneng, iri, dengki, hasud. Ya Allah, ya Allah. Allah sudah menutupi kesalahannya, bahkan mengampuni dosa. Kok kamu bingung nyari kesalahannya dia itu kenapa? Gitu. Kenapa? Hati sampean nggak kuat, hati sampean hasud, nggak senang. Kalau orang lain ini mulia, kalau orang lain ini bahagia. Kalau sampai nggak senang ketika melihat orang lain ini bahagia,
melihat orang lain ini mulia, berarti hati sampean itu ada penyakit. Berarti apa? Penyakit hati. Nah, kalau orang ada penyakit hati berarti sebabnya salah satunya makan makanan yang haram, yang subhat, gampang buruk sangka. Jadi kalau teman yang sejati itu apa? Dia menutupi kesalahannya temannya yang lain, bukan malah menyebarkan ke sana ke sini, tidak. Apalagi sampai fitnah. Kenapa? Fitnah itu seperti ibaratnya begini. Sampean cari bulu burung. Bulu burung itu sampean sebar. Berterbangan ke bawah angin. Bulu itu akan kembali ke sampean lagi enggak? Enggak toh? Enggak. Susah. Sama, sampean fitnah si A. Cerita ke orang ini, ke orang ini, ke orang ini, ke orang ini. Nggak mungkin itu akan kembali. Sudah kemana-mana itu fitnah sampean itu. Sudah kemana-mana. Bahaya, kasihan gitu loh. Ya kalau sampean tahu, sampean simpan untuk pelajaran. Kita khud al hikmata walau minal bahaim. Ambillah hikmah meskipun itu dari hewan. Dari hewan saja suruh ngambil hikmahnya. Apalagi dari manusia. Ya toh, untuk iktibar, untuk pelajaran kita gitu. Jangan diumbar fitnah ke sana kemari, orang ketemu orang ngomong kayak dia ini suci saja nggak punya salah. Namanya manusia itu punya salah. Jangan diumbar, kasihan ya, kasihan. Siapapun itu nggak boleh seperti itu, siapapun itu. Bukan kok orang yang begini boleh, nggak boleh. Siapapun, mau santri mau guru, semuanya nggak boleh seperti itu. Mau imam mau makmum enggak boleh ya, paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun orang itu punya masalah ini, lampaunya ini, sampai lihat Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar ini kurang baik mana dulunya itu, premannya orang kafir, raja gulat preman ya, namanya preman ya tahu sendiri, raja gulat semua ya. Ini Sayyidina Umar, tapi ketika dapat hidayah dari Allah, semuanya dihapus oleh Allah dan sekarang menjadi mulia. Yang muliakan siapa? Allah. Kalau Allah sudah yang muliakan, siapa yang bisa menghentikan? Siapa yang bisa menghentikan? Apa? Kekuatannya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah sudah bilang kun, maka fayakun. Siapa yang bisa menghentikan kehendaknya? Allah. Siapa yang bisa menghentikan kekuatannya? Allah. Gak ada yang mampu. Siapapun gak ada. Hanya Allah Jalla Jalaluh yang maha agung, yang maha besar, yang maha perkasa. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he sahabat Ali, alfu sadiqin, adapun 1000 teman itu qalilin, itu qalilun, sedikit. Wadun, dan adapun musuh wahidun yang satu itu kasirun, banyak. Nah, coba sampean dengar itu. Rasulullah pesan pada Sayyidina Ali, wahai Ali, alfu sadiqin qalilun wa'adu wahidun katsirun. 1000 teman itu sedikit, tapi satu musuh itu banyak. Sampai itu punya 1000 teman ibaratnya, itu sedikit, masih sedikit. Tapi kalau kamu punya satu musuh, ya Allah, satu musuh itu ibaratnya banyak. Jadi kalau bisa jangan punya musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.